Saya Kartika Solapung dari komunitas KH Maumere. Di Pekan Kebudayaan Nasional tahun 2003 ini terlibat dalam beberapa kuratorial dan salah satunya yang baru saja dipresentasikan itu dari Rantai Bunyi, musik kampung Pesta Flores. Jadi kami sangat bersyukur dan luar biasa bisa terlibat di Pekan Kebudayaan Nasional dan bisa membawa musisi yang menampilkan budaya-budaya seperti musik, tarian dan lain sebagainya di Pekan Kebudayaan Nasional ini. Harapannya ada lagi Pekan Kebudayaan Nasional tahun depan, tahun berikut dan berikutnya. Terima kasih. Selamat datang di podcast Orang Kita, segmen Florete, Flobomora Kreatif. Oke. Iya kan? Flobomora Kreatif. Kreatif kalian. Gila namanya. Sabar dulu Eka. Kita lanjutkan dulu ini Eka. Oh masih ada? Masih ada kelanjutannya. Saya kira openingnya sudah begitu saja. Harus agak panjang supaya kelihatan agak intelektual gitu kan. Tidak terlalu santai. Siap. Oke baik. Ketika situasi nasional sedang panas dengan suksesi, ada sekelompok anak muda NTT yang seperti membuat agenda sendiri. Mereka di tengah riuh mengajak masyarakat untuk berpikir tentang masa depan, tentang 2024, tentang Indonesia Emas 2045. Ada sekelompok kecil anak NTT yang malah mengajak kita berbicara tentang masa lalu atau produk masa lalu, yaitu kebudayaan. Jadi mereka tampil di Galeri Nasional Minggu malam kemarin dan mereka membawakan sesuatu yang baru. Mereka mengajak kita pesta dan malam ini kita merasa bersyukur, beruntung kita bertemu dengan salah satu orang yang punya andil besar lah dalam acara itu. Jadi langsung saja kita sapa teman kerabat kita, Eka Nggalu dari komunitas KH Maumere. Malam, Eka. Malam. Terima kasih sudah diundang ke sini. Jadi sebenarnya begini Eka, pertanyaannya, semalam itu kami nonton acara itu terus ada begitu banyak pertanyaan sih, terutama dari saya, terus kita dengar orang-orang omong di kalangan penonton gitu. Nah, kita nikmati konsernya, tapi kita pengen tahu barang ini apa sebenarnya Eka. Orang bilang Pekan Kebudayaan Nasional itu apa, jadi kita cuma melihat flyer, poster, tapi kita belum tangkap nih, maksudnya apa. Mungkin paling pertama Eka jelaskan itu dulu sih. Oke. Nah ini sebenarnya agak rumit juga karena saya tidak terlalu tahu dia punya sejarah Pekan Kebudayaan Nasional seperti apa. Iya. Tapi bahwa tahun ini kami terlibat dalam beberapa program Pekan Kebudayaan Nasional yang katanya kalau misalnya tahun-tahun sebelumnya itu sistemnya lebih banyak dalam bentuk perlombaan atau kayak kontingen dari provinsi mana begitu. Tahun ini ketika proses kurasinya berubah, gitu, sistem kurasinya berubah, ada beberapa kurator yang dikepalai oleh Ade Darmawan dari Ruang Rupa. Jadi kemudian mereka bikin semacam program-program seni di daerah, di seluruh Indonesia. Dan di Maumere itu salah satu kota yang juga jadi tempat penggalian potensi. Gitu. Nah karena temanya lumbung, jadi selama prosesnya itu ada rawat, lalu kemudian tanam, panen, hasil, bagi gitu. Jadi ada proses kayak kita bikin karya semacam residensi, bikin karya lalu kemudian belajar dulu, jadi sharing, bikin karya lalu kemudian menciptakan karyanya, lalu setelah menciptakan karyanya kita presentasi gitu. Dimulai dari masing-masing kota lalu kemudian puncaknya kemarin di tanggal 20 sampai 27 Oktober 2023. Nah. Kami sebenarnya terlibat dalam beberapa proyek. Nah, salah satunya tadi Rantai Bunyi. Rantai Bunyi itu semacam salah satu program yang dikurasi oleh satu seniman bunyi namanya Ubit. Jadi dia menawarkan
ya bagaimana kita melihat apa ya perbedaan keragaman budaya, subkultur melalui bunyi, melalui musik. Sebenarnya konsentrasinya pada musik dawai, alat musik petik. Tetapi kalau kau masuk Flores dan kau mau musik, paling dekat tuh pesta, teman. Iya. Jadi memang akhirnya kami ketika project residensi rantai bunyi ditawarkan ke komunitas KH sebagai kolaborator dan kira-kira kita mau bikin apa di Maumere. Untuk kami yang paling dekat dengan kultur bunyi, kultur musik di Flores umumnya lah, itu pesta. Jadi memang kita sengaja untuk masuk ke musik pesta dan melihat bagaimana musik pesta itu menjadi inspirasi atau apa gimana? Sebenarnya tuh kalau orang mungkin menganggap pesta itu hanya hedon semata. Iya. Senang-senang, hura-hura. Tapi untuk kami pesta itu sebenarnya salah satu praktik budaya yang menyimpan banyak hal. Jadi kita bisa gali ya kohesi sosial, kita bisa gali bagaimana penghargaan orang terhadap nilai-nilai kebersamaan, kekeluargaan, lalu ya bagaimana dia juga bisa jadi alat preservasi atau alat pelestarian kebudayaan gitu misalnya. Kalau kita mau lihat musik-musik tradisi Flores misalnya 100-200 tahun lalu, ya jejaknya pasti ada di musik pesta. Sebut saja Jai atau apa yang Nagekeo punya tuh, yang keliling-keliling itu. Apa namanya? Dero. Gawi, Wanda Pau, atau misalnya bahkan musik-musik Alfred Gare yang sudah sangat dipadukan dengan alat-alat modern, dipadukan program komputer gitu ya. Program komputer remix itu semua selalu ada jejak tradisinya gitu. Jadi untuk kami ya musik pesta juga salah satu bentuk bagaimana kita merawat tradisi gitu. Jadi ya bahwa ada progresi karena modernitas, ada progresi karena kemajuan peradaban, jelas. Tapi kalau kau mau tarik ke belakang dan belajar soal akar-akar tradisi, musik pesta itu salah satu pintu masuk yang menarik. Oh ya. Tapi terus saya masih pengen sebelum kita masuk ke yang lebih inti lagi, saya pengen tanya soal istilah-istilah yang dipakai sih. Kan di flyer itu kan saya baca festival musik kampung gitu kan. Tapi begitu kita ke sana dan kita lihat ternyata bukan, kan kita membayang musik kampung itu kan alat musik daerah gitu kan. Tapi di situ ada keyboard, ada laptop gitu, ada drum yang mungkin di Flores tuh itu alat musik yang datang dari luar gitu. Nah, bagaimana mempertanggungjawabkan kamu sudah pilih festival musik kampung tapi ternyata alat-alatnya tuh bukan dalam tanda kutip alat-alat musik kampung gitu. Nah ini juga menarik karena kan sebenarnya residensi itu dibikin di beberapa wilayah. Di beberapa wilayah ada yang dari Aceh, kalau tidak salah Aceh, Bau-Bau, lalu kemudian di Papua, dan di Maumere. Dan mungkin dari semua wilayah itu, di Maumere itu kebanyakan pesertanya, partisipannya, karena komunitas KAI jadi kolaborator dan kami juga kayak semacam menawarkan siapa nih calon-calon partisipan, calon-calon musisi yang ikut. Itu rata-rata dia tuh di generasi 90-an ke bawah atau 90-an ke atas gitu, dari Gen Z ke milenial gitu. Peserta paling bungsu ya sekarang yang basis cewek itu dia masih SMA kelas 2 gitu. Dan itu menarik juga karena tidak hanya dari Maumere sebenarnya. Jadi ada dari Labuan Bajo, ada dari Sumba, ada dari Ende, ada dari Ruteng, ada yang Bajo Bugis gitu, jadi bukan Manggarai. Jadi itu pertemuan itu yang sedang kami upayakan, pertemuan antar generasi, antar budaya, antar subkultur, juga antar seniman yang memainkan banyak genre musik dan banyak instrumen gitu. Misalnya ada Erik Bagus, salah satu personil Les Plang. Les Plang itu grup musik kampung di Maumere, ya dia misalnya main gong. Lalu ada yang main waning, itu gendangnya orang Maumere gitu. Tapi ada juga yang benar-benar main synthesizer, pakai Fruity Loop gitu, yang sangat modern. Ada yang main gitar bass dan drum kayak gitu. Nah, sebenarnya kan kita ingin menunjukkan, karena inspirasinya sekali lagi dari musik pesta, kita ingin menunjukkan sebenarnya bagaimana. Ini juga sebenarnya nanti kita bisa ngobrol lebih jauh soal kerangka paradigma berpikir orang soal budaya gitu. Budaya itu seringkali orang identikan dengan yang kuno-kuno gitu. Yang udik-udik gitu, yang istilahnya yang
sudah jadi artefak lah gitu. Iya. Tapi sebenarnya kan budaya kan berubah terus, berkembang terus. Kayak instrumen apapun, misalnya drum gitu. Tapi kemarin kan kita lihat bagaimana drum dimainkan dengan Iya. ritme-ritme. Dengan ritme-ritme apa? Seperti orang main alat musik. Iya. Daerah itu ya. Seperti orang main alat musik daerah gitu. Atau misalnya keyboard isiannya justru motifnya melodi-melodi khas. Iya, iya, iya. Maumere, ada yang Labuan Bajo, ada yang misalnya gitaris dia pakai rock, sangat rock. Iya. Tapi melodinya benggong gitu. Berele benggong. Persis. Jadi kita ingin mempertemukan itu, sebenarnya menarik di prosesnya. Karena itu kemudian misalnya Bajo yang sangat melodi, sangat mendayu-dayu, ketemu dengan Maumere yang Nah, sabar dulu Eka. Itu yang sebenarnya mau saya tanyakan gitu. Saya ingin pakai kata apa ya? Harga diri tapi tidak dalam sesuatu yang negatif gitu. Nah, kita kan orang Manggarai, orang Bejawa, orang Ende, orang Maumere, orang Sumba tuh kan punya harga diri kebudayaannya gitu. persis. Nah, saya makanya itu lah, tapi tidak dalam hal yang negatif ya. Maksudnya musik saya tuh mainnya gini gitu. Nah, ketika akhirnya dimasukkan di residensi, akhirnya memasukkan hal-hal yang harga diri itu kemudian dimasukkan dalam satu melting pot gitu dan kemudian dipaksa bersatu gitu. Persis. Nah, itu coba ceritakan gimana dinamikanya di dalam itu bagaimana Eka? Nah, yang menarik adalah ini sebenarnya kuratornya yang hebat, Mbak Ubi itu hebat karena dia justru ya kalau kita Indonesia kan dibilang negara yang beraneka ragam, tapi kita selalu omong soal toleransi itu. Kita selalu omong soal ya toleransi lah gitu. Tapi di residensi ini justru yang mau dilihat itu perbedaan gitu. Jadi kayak merayakan perbedaan. Jadi kita tidak usah berusaha terlalu rileks atau terlalu istilahnya terlalu terlalu sopan, terlalu polite lah. Terlalu polite dengan ya karena kita beragam jadi kita semacam-macam harus dituntut untuk toleran. Tapi ya bukan soal bahwa toleransi itu tidak baik, tapi bahwa kita juga penting untuk melihat perbedaan gitu, melihat perbedaan masing-masing. Jadi di residensi ini benar-benar ya bentrok musikal gitu, konflik musikal gitu. Jadi teman-teman tuh berdebat sangat lama misalnya soal tempo yang berbeda, soal tadi selain ada layer budaya, ada layer ada yang misalnya main musik eksperimental rock, tapi ada yang main juk. Mereka punya latar belakang genre yang mereka mainkan sebelumnya kan? Persis. Iya. Jadi memang bentrokan musikal itu yang dikelola. Jadi bagaimana masing-masing musisi itu memperlihatkan dia punya menunjukkan tawarannya gitu. Yang lain juga semua orang menawarkan itu yang sama, perbedaannya dilihat, dibuka. Lalu dari perbedaan-perbedaan itu kita cari bikin menyusun satu komposisi. Jadi basis penciptaannya itu justru perbedaan, bukan persamaan. Bukan melulu persamaan maksudnya. Jadi itu kan sebenarnya proses yang menarik karena itu kalau kita mau tarik lebih jauh ya kita mau ngomong ke Indonesiaan sih. Tapi memang kalau kita bicara soal arti kata itu kan mungkin belum banyak orang yang menggunakannya. Maksudnya toleransi itu kan artinya menerima perbedaan sebagai perbedaan gitu kan. Nah, makanya kan orang selalu bicaranya tuh toleransi langkah pertama, tapi langkah step kemudian itu adalah dialog, membangun jembatan. Persis. Nah, jadi apakah itu mungkin yang akhirnya dalam dialog kan orang bertarung soal pikiran, bertarung soal ide, tapi dengan tujuan itu kita membangun jembatan. Jadi apakah itu kemudian apakah itu tujuannya atau gimana? Mungkin terselubung dari itu. Mungkin tujuan di awal tidak dirumuskan ya, oke kita akan bikin begini. Karena memang sejak awal tidak ada kayak rumusan kita akan menciptakan dengan pendekatan akademik yang sekian. Jadi itu dilepaskan. Misalnya ada yang bahkan tidak tahu baca not, maksudnya teman-teman yang terlibat tuh ya benar-benar main musiknya organik gitu. Ada beberapa yang memang sekolah diisi dan ya sekolah musik gitu, tapi ada beberapa yang memang bakat alam gitu. Ini juga kan kayak perbedaan bahasa, perbedaan pendidikan. Jadi yang misalnya mungkin ada rasa superioritas dari orang yang isi dengan yang otodidak gitu kan. Itu pasti terlihat lah mungkin. Ya itu pasti berlangsung. Tapi yang juga menarik tadi kau bilang soal soal apakah memang ini apakah ini tujuannya memang dialog?
bisa jadi itu tidak disadari di awal ya, tapi dalam prosesnya berlangsung karena kemudian mereka bikin komposisi yang sangat menarik, mengisi kekosongan satu sama lain. Lalu kemudian ya kalau kita sekarang omongnya pakai bahasa itu mereka omongnya pakai bunyi. Pakai bunyi ya. Jadi satu membunyikan alat musik, yang lain meresponnya, mengisi, membuat strukturnya bersama-sama, lalu sepakat, oke, ini yang kita tampilkan. Jadi saya kira mungkin itu. Mungkin tidak disadari sejak awal tujuannya, tapi bahwa mereka bangun dialog, mereka bangun obrolan, minimal mereka bercakap-cakap soal perbedaan mereka, lalu kemudian disatukan dalam satu komposisi yang menarik gitu, dan ya dipentaskan di Pekan Kebudayaan Nasional. Kita juga kayak membawa warna jati diri Flores lah gitu di Jakarta gitu. Nah sebenarnya kalau kita mau serempet ngobrol ya, mungkin kemarin itu gambaran dari idealnya orang mengelola sekian banyak identitas di Indonesia. Ya kalau kita bisa mendorong politik solidaritas gitu, kenapa kita hanya berhenti di politik identitas? Iya. Tapi kan menarik itu kan seperti yang tadi Eka bilang itu kan. Nah, itu semua apakah itu tujuan dialog itu kan kita temukan di akhir kan, karena persis. Karena saya sudah lupa siapa yang bicara itu kan, dia bilang seni itu kan pada dasarnya dia tuh hadir dengan tanpa tujuan sebenarnya kan. Nah, tapi kemudian kita berproses ternyata ini mungkin ini kan, itu kita selalu menginterpretasi kan. Persis. Nah, bahkan kegiatan itu juga sebuah seni ternyata harus diinterpretasi. Persis, prosesnya itu. Jadi juga produknya berharga, bernilai, tapi juga yang penting kan encounter, kebersamaan, berkumpulnya, ngobrolnya, prosesnya, berbaginya, itu kan yang penting. Di Maumere residensinya berlangsung selama awalnya rencananya 14 hari, tapi kemudian kita membatasinya karena kendala dana dan lain-lain, jadi kita membatasi jadi 10 hari gitu. Tapi 10 hari itu benar-benar jadi 10 hari yang penuh dengan kebersamaan gitu. Hal-hal seperti sederhana lah, kayak kemudian makan bersama, moke bersama gitu, menari bersama, itu tuh sangat terasa gitu. Dan adik-adik yang tadi yang saya ceritakan ada banyak generasi gitu, ada musisi perempuan dan musisi laki-laki, lalu kemudian saling care, saling jaga. Itu berlangsung selama proses, dan itu menurut saya hal yang menarik yang bisa jadi lebih luas dari obrolan atau dari estetika lah. Estetika gitu, yang kita nikmati gitu. Ya. Nah kalau begitu, ini kegiatan sudah selesai. Mungkin teman-teman saya dengar tadi malam, teman-teman sudah hari ini mereka sudah berangkat, terus Eka juga mungkin dalam beberapa hari ke depan akan balik gitu. Nah, nasib dari kelompok ini gimana? Maksudnya bagaimana nasib mereka? Apakah saya bicara soal keberlanjutan, maksudnya kita juga, saya berpikir gini, tadi malam itu saya melihat bahwa kita ada semacam juga memberi pesan bahwa seni juga bisa menghidupkan gitu. Nah, jadi orang sudah sangat menyiapkan dengan siap tempur, dia masuk dalam dunia itu, dia meninggalkan aktivitasnya gitu. Nah, terus apa janjinya gitu kira-kira? Paling penting kelanjutan dalam waktu dekat ada acara apakah kelompok-kelompok itu kemudian akan bentuk satu kelompok yang akan pentas atau apa? Itu bagaimana kelanjutannya, Eka? Nah, ini sebenarnya pertanyaan sulit saya jawab karena saya tidak punya kapasitas jawab di situ. Mungkin membawa orang itu ke sini kan? Mungkin saya yang membuat mereka tersesat. Tersesat di jalan yang benar atau jalan yang baik? Tapi menarik karena ya bicara soal keberlanjutan, saya kira memang itu jadi tugas berat. Tugas berat semua orang, semua yang terlibat dalam skena seni budaya, atau yang kami sering mengidentifikasi diri kami sebagai aktivis kultural gitu, penggiat budaya gitu. Tapi sebenarnya kan ya itu diserahkan lagi pada kami yang sudah berproses. Jadi memang sejak awal kami sadari bahwa proyek ini atau proyek Pekan Kebudayaan Nasional ini
bukan proyek yang jangka panjang. Dalam arti ini memang dalam momentum tertentu, dalam momentum Pekan Kebudayaan Nasional gitu. Tetapi kan perspektif lumbung yang ditawarkan sebagai nilai, sebagai filosofi dari seluruh perhelatan Pekan Kebudayaan itu kan semacam mendorong masing-masing orang, masing-masing komunitas lokal, masing-masing peserta itu kemudian bikin sesuatu di daerahnya. Di daerahnya. Nah, pengembangan ekosistem lokal dalam arti tertentu. Nah, dalam konteks Maumere, dalam konteks Flores umumnya gitu, musik ini kan sebenarnya punya ekosistemnya sendiri yang juga menarik gitu. Nah, kenapa kami juga membawa musik pesta? Menurut kami, karena sebelumnya kami bikin riset soal pesta. Jadi komunitas K itu punya proyek soal riset pesta di Flores. Bagaimana pesta kami lihat sebagai koreografi sosial. Jadi dia istilah tinggi sekali. Iya, koreografi sosial. Koreografi kan apa ya? Coba kau sederhanakan dulu. Oke. Nah, koreografi sosial nih. Koreografi pusing saya. Coba. Koreografi itu kan istilah teknis di tari. Iya, teknis. Bagaimana mengorkestrasi gerak sehingga ada tarian lah, ada perubahan dinamika gerak, bentuk di panggung dari satu bentuk ke bentuk yang lain menjadi satu komposisi. Nah, menurut kami pesta itu salah satu situs yang kita bisa lihat perubahan sosial. Misalnya nih, contohnya nih. Contoh, bagaimana misalnya mama-mama di dapur 10 tahun lalu, kalau ada pesta di mana lah, Larantuka Flores Bejawa sama saja, Maumere. Pasti yang masak tuh mama-mama. Iya. Jadi satu pesta di satu rumah adalah pesta satu kampung. Iya. Begitu kan yang terjadi. Orang bawa ayam, orang bawa beras, orang bawa minyak, mama-mama semua berkumpul, kupas bawang, potong. Tapi kalau kau lihat misalnya 2-3 tahun belakangan, modus itu bisa jadi sudah berganti ke model-model catering. Ya. Itu kan bagaimana kolektivisme itu berubah jadi karena intervensi kapitalis gitu. Intervensi kapitalis ya. Lalu misalnya kalau dulu misalnya pesta satu rumah adalah pesta satu kampung, semua orang terlibat. Sekarang bisa jadi beda gitu. Misalnya ada sistem undangan. Iya. Orang bisa undang kerabat dari mana-mana, dari jauh gitu. Tapi bisa jadi melupakan tetangga kompleks sebelah. Iya. Jadi kan ada pergeseran di soal bagaimana kampung menjadi urban. Iya. Bagaimana kohesi sosial dan interaksi sosial itu berubah. Jadi yang dekat ke orang mungkin tidak lagi nongkrong dengan tetangganya, tapi mungkin dia punya tongkrongan lain di 10 km dari rumah misalnya. Jadi membaca masyarakat dalam lewat pesta, lewat modus-modus pesta gitu. Atau misalnya kalau dulu kita pakai operator gitu. Iya. Sekarang DJ ya. Itu kan ada perubahan modus di musik gitu. Atau misalnya kami kemarin juga meriset kapan persisnya ada istilah anak kolong gitu. Kolong pesta itu kapan? Kolong pesta ya. Karena dulu zaman kuliah sering tuh. Persis, kolong pesta. Jual apa? Jual status ya? Karena dulu itu kan, ya pesta satu rumah adalah pesta seluruh umat gitu, seluruh warga. Nah, sejak kapan anak kolong itu masuk? Artinya kan sudah ada batasan toh, sudah ada semacam privatisasi atas pesta sebagai satu praktik sosial, praktik budaya, sehingga orang di luar si lingkungan itu bisa disebut anak kolong kayak gitu. Jadi ya kami merekam itu. But anyway, maksudnya ya kami kenapa sengaja memilih pesta salah satunya juga karena dalam konteks musik, ya musik Flores itu berkembang karena pesta gitu. Untuk melayani, untuk melayani. Melayani apa ya? Bisnisnya tuh ada di pesta. Bisnisnya tuh ada di pesta. Jadi pasar-pasar musik Flores yang jedak-jeduk itu ya di pesta gitu. Tidak ada yang bisa kasih kalah Maumere All Star. Maksudnya, ya itu pasarnya jelas tuh gitu misalnya. Pasarnya jelas. Gitu kalau kita flashback ke masa lalu zaman kita kuliah di Maumere, ada alasan yang bilang cuma Alfred Gare punya suara yang bisa bikin kita berani bolos dan di promo gitu. Ya kan? Cuma Alfred Gare punya suara saja. Maksudnya itu maksudnya betapa itu tadi. Betapa pesta itu menjadi satu magnet ya. Persis. Kemudian menjadi semua apa saja tumbuh di situ. Persis. Nah, itu kan problematis juga misalnya orang sering kali kritik, ini pasti diskusinya bisa panjang kalau di YouTube-nya. Ya misalnya kenapa
apa namanya, orang berani berinvestasi besar-besaran di pesta gitu. Ya karena misalnya dulu ya karena modus atau praktik pestanya tuh berlangsung seperti itu. Jadi satu rumah bikin pesta, satu kampung yang menyumbang babi, ayam. Tapi sekarang tuh dia semakin individual. Jadi beban pestanya ditanggungnya satu kakak gitu. Satu kakak ya. Jadi ya kalau misalnya dia anggaran pestanya 40 juta, 40 juta kalau dulu tuh kan misalnya di 10-20 tahun lalu 40 juta lalu bisa jadi didistribusi ke misalnya 10 sepupu gitu. Iya, ngerti. Ya sekarang kan misalnya hanya satu orang gitu. Satu kakak yang menanggung. Jadi memang modusnya berbeda. Tapi itu kan juga kita melihat bagaimana pergeseran nilai, pergeseran praktik kayak gitu. Ya tapi ya kalau kembali ke musik tadi saya kira apa namanya? Penting untuk kayak menghidupkan ekosistem lokal gitu. Jadi bisa jadi ukuran-ukuran ekosistem musik di Flores, di Maumere beda dengan di Jawa gitu. Kalau di Jawa band, festival, synchronize dan lain-lain, kita mungkin bisa melihat peluang lain gitu dari kultur musik gitu. Nah ini juga misalnya apa namanya? Kalau kita masuk lebih dalam ke soal kultur anak muda gitu, kultur anak muda. Kami sering menyebutnya youth culture gitu. Bagaimana? Nah, kenapa misalnya? Ya kalau kita mau lebih jauh, kalau soal sebelum saya ke situ, ya kenapa jadi tanggung jawab siapa ini sebenarnya? Yang pertama ya, kalau di konteks Maumere, komunitas-komunitas lokal bergerak. Ya saya ingin, saya berani bilang kalau komunitas KAI salah satu yang juga menggerakkan itu. Di Labuan Bajo ada Video G, di Larantuka ada Simpasio, ada banyak komunitas di Flores yang memang sudah menggerakkan kesenian dan kebudayaan sebagai sebagai praktik sosial dan sebagai apa yang mereka kerjakan lah untuk merawat masyarakat gitu. Tapi pemerintah daerah terutama kan tidak punya visi pembangunan kebudayaan tuh. Kamu ceklah anggaran kebudayaan di Pemda itu seberapa dan untuk apa. Gitu. Tapi nanti kita akan lanjut situ ya, Kak. Kita kembali dulu ke yang soal tadi. Yang soal sensitif ya? Tidak, kita akan bertanya soal itu, tapi kita pengen alurnya tuh enak gitu. Oke, siap. Teman kan biasa yang begitu-begitu. Nah, gitu. Playmaker tuh. Supaya halus tuh maksudnya. Soft apa istilahnya? Soft landing, soft apa lah gitu lah. Nah, kita kembali lagi tadi ke kembali ke acara yang di Galeri Nasional kemarin malam itu. Nah, sekelompok anak muda dari NTT datang tampil terus Eka tadi menceritakan prosesnya gitu cukup panjang gitu. Nah, satu berpikir apakah ini salah satu sinyal bahwa NTT Indonesia Timur tuh mulai dilirik lah. Nah, kita omong kalau soal pariwisata kita lihat bagaimana pembangunan besar-besaran di Labuan Bajo gitu. Nah, kalau dari segi budaya sendiri bagaimana? Apakah memang lirikan itu semasif atau sekuat seperti yang terjadi di pariwisata atau bagaimana Eka? Nah, pariwisata ini kan punya dua sisi mata uang lah gitu. Di satu sisi dia punya prospek ekonomi yang besar sekali gitu. Tapi di sisi lain dia juga punya potensi eksploitasi yang besar. Gitu. Ya bagaimana misalnya apa yang mau kita jual gitu? Apakah misalnya warga siap dengan harus besar investasi gitu? Yang justru dalam banyak kasus misalnya ada land grabbing di situ, ada peminggiran masyarakat lokal di situ, peminggiran kebudayaan lokal di situ gitu. Sementara misalnya tadi saya bilang bahwa setiap pemerintah daerah tuh belum tentu punya visi pembangunan kebudayaan yang oke gitu. Itu tantangan yang paling besar karena ya mau tidak mau misalnya Flores digempur oleh pariwisata, investasi yang besar-besar di sektor pariwisata. Nah, kita kan selalu dipana eksotik tuh gitu. Selalu dipana eksotik. Sekarang tantangannya itu kan bagaimana kita bisa memanfaatkan tatapan itu untuk kemudian berbalik menawarkan sesuatu. Apakah wacana, apakah gagasan yang lokal, apakah misalnya produksi pengetahuan yang lokal gitu. Dan kesenian tuh sebenarnya punya potensi besar untuk bikin itu gitu. Di luar hal-hal lain ya, di luar nilai-nilai lain seperti entertainment dan lain-lain. Menurut saya kesenian punya potensi untuk bagaimana nih? Orang menatap kita dengan sangat eksotis, ada sekian banyak investasi ke kita gitu. Bagaimana kita memanfaatkan itu justru untuk menawarkan narasi-narasi lokal ke obrolan yang lebih global. Nah, kalau di kebudayaan sendiri kan sebenarnya kan peluang kita itu besar. Peluang kita besar karena misalnya Kementerian Riset, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbud,
punya platform Indonesiana yang misalnya siapapun bisa mengajukan dana dan bikin sesuatu di sana gitu. Ya proses kurasinya ya kita serahkan sepenuhnya pada sistem yang dibangun di pusat gitu. Apa namanya? Tapi misalnya apakah sinergitas yang berlangsung di pusat itu bisa juga disambut oleh Sampai ke pemerintah daerah tidak gitu. Iya, iya. Nah, itu tuh yang jadi problem gitu. Ya bagaimana misalnya daerah juga punya support terhadap komunitas-komunitas lokal yang sudah bergerak di lokalitasnya masing-masing gitu. Misalnya bagaimana misalnya juga bisa mensupport teman-teman di Maumere, teman-teman di Labuan Bajo, teman-teman di Ende, Darantuka kayak gitu. Itu tuh tantangan paling besar. Yang lain adalah kita itu tidak punya visi pembangunan kebudayaan sebenarnya kalau mau jujur gitu. Misalnya kami mendefinisikan youth culture gitu. Kita melihat misalnya mural di jalan sebagai vandalisme. Kita lihat anak-anak nongkrong di pinggir jalan. Ya kamu buat apa ribut-ribut di jalan gitu. Jadi apa yang dilakukan anak muda itu didefinisikan oleh semacam perspektif pembangunan yang sebenarnya tidak mengakomodasi mereka punya bakat, minat, potensi gitu. Nah itu tuh yang bermasalah menurut saya gitu. Ya kenapa kita tidak melihat vandalisme sebagai potensi anak muda dalam hal seni rupa gitu. Hanya tinggal diarahkan. Tinggal diarahkan atau tinggal disupport. Tinggal disupport ya. Nah kita menuntut anak muda untuk misalnya terlibat dalam politik gitu. Atau omong soal isu sosial. Tapi bahasanya tuh dipaksakan tidak pakai bahasa anak muda gitu. Itu problem tuh. Iya, anak muda diminta menerima pola pikir agenda gitulah. Begitulah. Jadi kita suruh anak muda misalnya omong soal ekologi, merawat lingkungan. Tapi kita suruh mereka omong pakai bahasa politisi atau bahasa akademisi. Atau bahasa rohaniwan lah gitu. Bahasa pastor. Panas ini. Tapi tidak pakai bahasa anak muda. Tidak pakai misalnya, kenapa tidak omong isu ekologi lewat musik? Kenapa tidak omong isu mengajak orang terlibat dalam politik aktif misalnya, politik aktif tapi lewat teater misalnya. Atau kenapa tidak mengobrolkan isu kerusakan bencana alam lewat seni rupa? Kan tidak. Jadi mural di jalan disebut vandalisme, orang tongkrong di jalanan disebut keributan sosial. Jadi itu bermasalah. Tapi begini, pertanyaan saya begini Eka. Kalau tadi kan kita omong anak-anak muda mungkin mereka secara sosial belum punya modal sesuatu lah misalnya. Nah, saya pengen omong yang real misalnya KH nih. Ya KH kita tahu lah jebolannya udah, misalnya Eka sendiri sudah pernah jadi semacam tim kurator atau kemana yang ke Jerman itu gitu. Jadi secara sosial tuh namanya sudah ada nih. Nah, itu bagaimana sebenarnya pemerintah bagaimana melihat? Maksudnya apakah dalam konteks kembali tadi karena Eka bilang pariwisata dengan kalau dikawinkan dengan seni atau itu sebenarnya sangat cocok gitu kan. Nah, bagaimana saya pengen dengar cerita pengalaman dari KH saja dulu. Waduh. Ini berat nih. Tim bisa jawab. Karena saya harus jujur, KH itu hampir tidak pernah bekerja dengan pemerintah daerah gitu. Berarti dari dulu masih dipertahankan kebiasaan itu? Kami tuh tidak pernah, kami tuh jarang sekali bermitra secara formal dengan pemerintah daerah. Tidak pernah gitu. Sudah 8 tahun KH berdiri, kami tidak pernah bermitra secara formal dengan pemerintah daerah gitu. Satu kali kami pernah bekerja, baru tahun lalu kami mendapat dana Indonesiana dari Kementerian Pusat. Jadi kami bekerja dengan Kementerian Pusat. Jadi hampir tidak pernah bekerja dengan Kementerian Daerah kayak gitu. Jadi kami merasa itu kalau saya mau bilang kesepiannya berjuang tanpa dukungan itu kami merasakan itu. Sebenarnya dalam hal ini kebijakan-kebijakan pemerintah yang memang benar-benar pada porsi seni budaya lah gitu. Bahwa kemudian misalnya kami pernah bikin festival menggunakan rumah jabatan bupati. Ya, itu hal lain. Maksudnya kita punya fasilitas daerah yang kita mau dibilang kami hack gitu. Kami hacking ruang yang ada gitu. Tapi misalnya dengan kesadaran penuh bahwa ini kita buat dalam kerangka seni budaya itu tidak pernah. Kami tidak pernah bekerja secara formal dengan pemerintah daerah. Jadi kami merasakan kesepian itu sebenarnya. Ini curhat juga. Iya. Tapi kan kita tahu anggaran Pemda kita kan anggaran koreksi kalau saya salah ya. Maksudnya
masih sangat bergantung pada apa? Pada anggaran dari pusat gitu kan. Nah, sementara belanja daerahnya sangat banyak gitu, begitu banyak sektor yang apa? Yang harus dibiayai. Nah, mungkin sektor seni mungkin jangan sampai dianggap tidak penting-penting amat. Persis. Nah, Dia bukan jadi prioritas. iya. Karena dia bukan prioritas, bahkan kita tidak punya visi untuk itu masalahnya. Tetapi ini saya mau kasih ilustrasi. Iya. Ilustrasi yang lain misalnya. Berapa pendengar BTS di Indonesia gitu? Berapa yang nonton drama Korea? Gitu? Iya. Nah, bagaimana Korea punya investasi kebudayaan yang cukup besar dan punya investasi kebudayaan yang berlangsung lama dalam jangka waktu puluhan tahun. Iya. Tapi mereka tahu bahwa itu tuh potensial untuk anak mudanya. Nah, sekarang misalnya, coba kau perhatikan berapa lagu rap timur galau yang viewersnya jutaan orang. Itu kan banyak sekali. Iya. Ya, sampai Safly gitu. Lalu apa yang Karena susah yang Balai Pulang. Bikin sampai 2 jilid malah itu. Atau misalnya film-film pendek yang komedi-komedi pendek gitu. Coba pemerintah bisa investasi itu ke situ misalnya. Itu gila sebenarnya. Tapi kan kita tidak punya visi ke situ. Iya. Kita belum punya visi ke situ masalahnya. Itu hampir sama Kak, misalnya seperti dulu kita orang Flores pasti tahu lagu Gemu Famire gitu kan. Kan kalau kita pasti akan saya sebenarnya mau bicara soal tadi Eka sudah sebut soal Korea itu. Jadi apa ya? Ketika kalau saya tidak tahu ya, di mana-mana mungkin negara-negara besar atau punya blueprint soal itu kan, mereka berpikir ketika misalnya Gemu Famire naik nih misalnya, orang kita pakai contoh kasus di Maumere, itu lagu Maumere lah, kita sebut contoh kasusnya gitu. Terus di Bejawa, Gemu Famire viral gitu. Iya. Nah, mereka akan jadikan Gemu Famire itu sebagai pintu masuk. Jadi begitu Gemu Famire masuk, makanan Maumere, makanan kue Gemu Famire jadi itu dikapitalisasi barang itu. Jadi makanan dari Maumere akan masuk ke Bejawa, pakaian-pakaian dari Maumere akan masuk ke Bejawa, musik dari Maumere akan. Jadi itu yang belum terjadi sebenarnya saat ini. Itu belum terjadi. Itu terjadi tapi organik. Ya, tidak ada. Sebenarnya kalau di Maumere atau di Flores lah, kau kasih stimulasi sedikit saja, komunitasnya sudah bergerak secara organik gitu. Kami bikin yang namanya Temu Inisiatif Muda Nusantara, yang sebenarnya itu kumpulan dari komunitas-komunitas kreatif yang ada di sepanjang Flores. Nah, dan kami merasakan hal yang sama, bagaimana bekerja sendiri dan membangun sesuatu secara mandiri gitu. Tapi yang juga saya mau omong adalah lebih jauh daripada keuntungan-keuntungan yang sifatnya material, gitu, finansial. Tapi kan sebenarnya komunitas-komunitas atau kelompok-kelompok inisiatif-inisiatif yang kreatif ini, dia tuh punya kontribusi pada yang pertama produksi pengetahuan lokal, gitu, bagaimana menggali sejarah, mempreservasi kuliner, mempreservasi kain tenun, bagaimana merawat pengetahuan lokal itu tetap bisa dibaca, didistribusikan. Bagaimana mereka juga bisa berkontribusi pada misalnya mengangkat isu lokal, sejarah lokal, isu ekologi dan yang lain-lain gitu. Lalu bagaimana misalnya mereka juga punya kontribusi pada membangun diplomasi keluar gitu misalnya. Ya misalnya kalau misalnya komunitas KAI diundang ke Jerman atau misalnya kami kemudian terlibat dalam proyek-proyek kolaborasi dengan teman-teman seniman dari Taiwan misalnya. Atau kalau itu terlalu jauh lah kayak misalnya teman-teman dari Jawa, teman-teman dari Madura, teman-teman dari Jakarta, itu kan sebenarnya kan ada diplomasi kultural yang kita bangun gitu. Yang sebenarnya tuh punya kontribusi besar pada daerah juga gitu. Karena misalnya orang kemudian tertarik datang ke Maumere untuk riset sesuatu, orang kemudian menimbang kita sebagai juga yang punya tawaran wacana, punya tawaran gagasan. Itu kan yang tidak ditimbang oleh kebijakan-kebijakan di level daerah. Karena misalnya perhitungan-perhitungannya masih sangat kuantitatif gitu. Kita investasi ke kebudayaan, kita dapat berapa gitu. Tapi kan kita tidak omong soal benefitnya tuh, manfaatnya. Kita tidak omong soal nilainya. Kita tidak omong soal misalnya investasi jangka panjang yang sifatnya non finansial atau non material kayak gitu. Itu tuh yang belum sampai ke situ. Nah, sementara misalnya tadi alasannya selalu begitu. Dia bukan prioritas karena kita masih urus orang miskin, masih urus pendidikan, masih urus sektor-sektor lain yang dianggap lebih lebih penting gitu. Nah,
Nah, itu yang lain kan misalnya di obrolan Kongres Kebudayaan Indonesia terakhir kemarin itu kan ada ide soal bagaimana model-model investasi dana abadi kebudayaan Iya, iya. yang sudah dijalankan di pemerintah pusat itu bisa berlangsung di daerah gitu. Ini juga menurut saya bukan problematis tapi sangat kontekstual. Maksudnya akhirnya tuh kan setiap daerah semacam diminta untuk terlibat dalam investasi dana abadi kebudayaan. Tapi ya sekarang kita bertanya lagi gitu. Iya. Maumere bisa sumbang berapa? Kalau misalnya ada kasus tahun ini, Iya. ya beberapa tahun belakangan misalnya pernah ada di situasi kas 0 rupiah kayak gitu. Berarti dana abadi itu maksudnya itu dana abadi daerah itu diambil dari APBD. Ya, diinvestasikan oleh daerah untuk aktivitas-aktivitas pemajuan kebudayaan. Jadi sama seperti dana abadi kebudayaan. Iya, iya. Jadi itu beda itu. Jadi kalau sekarang kan 2023 kan sudah 5T itu. Nah, yang dana abadi kebudayaan yang daerah itu beda lagi. Beda lagi. Itu sedang didorong supaya daerah punya investasinya sendiri gitu. Sesuai dengan dia punya potensi modal dan proyeksi mau kemana. Iya, Tapi itu kalau misalnya kita cuman punya gagasan soal dana tapi tidak punya visi. Iya, itu. Mau kemana nih kita membangun daerah gitu. Iya, iya. Karena ya itu juga yang jadi problematis kan kita punya kerangka pembangunan kebudayaan di tingkat lokal semuanya tuh arahnya selalu ke pariwisata gitu. Ya, sementara kalau kita hitung berapa sih sumbangan pariwisata untuk saat ini ya kepada PAD? Persis. Atau misalnya Apa kita orang sana tuh ikut ramai saja. Ketika yang lain pariwisata kita atau bagaimana Eka sebagai aktivis kebudayaan? susah juga sih. Susah juga mau judge karena misalnya di konteks teman-teman Labuan Bajo misalnya. Ya kami pernah ngobrol lama gitu. Misalnya seberapa jauh pariwisata mengubah kalian punya hidup atau kalian punya aktivitas kesenian di sana. Mereka tidak mau tidak mau ya berselancar di arus besar pariwisata yang ada misalnya sambil main di kafe tapi juga menginisiasi karya-karya sendiri, bikin gigs, konser-konser musik kecil yang juga proyeksi audiensnya wisatawan dari luar, bikin festival-festival kampung yang pelan-pelan misalnya menggait wisatawan dari luar untuk datang datang ada situ. Misalnya ya, saya sebut kolektif Video G yang punya pesta kampung gitu, kampung, festival orang biasa, mereka menyebutnya festival orang biasa. Karena mereka bekerja sendiri, dilakukan secara organik. Di satu sisi ada festival-festival inisiatif Pemda yang super premium, Kemenparekraf gitu yang punya dana besar-besaran, tapi mereka bikin festivalnya sendiri, mereka bikin trip-trip mancing sendiri kayak gitu. Itu kan karakter kotanya begitu, mau tidak mau mereka harus main soal pariwisata. Sementara kami di Maumere misalnya pendekatannya lebih banyak soal produksi pengetahuan. Itu yang misalnya didorong untuk lebih muncul gitu. Menggali sejarah, arsip, lalu kemudian produksi pengetahuan, wacananya yang kita jual dalam arti tertentu. Karena ya Maumere tidak punya alam sebagus Labuan Bajo, tidak punya gelombang turisme yang besar ke Maumere gitu. Jadi ya kalau KAHY bikin sesuatu yang pengen kami kasih kuat, ya produksi pengetahuannya. Produksi pengetahuan. Persis. Tapi itu kan kita bisa pakai, ya kalau misalnya kamu ngomong dengan orang di mana gitu, kau kan harus punya posisi tawar toh. Ya persis, posisi tawarnya kami di wacana. Jadi jual wacana? Jual wacananya gitu. Atau tawarkan wacananya untuk kita obrolkan kayak gitu. Tapi menarik tadi, Eka sudah sempat singgung soal apa tadi? Soal bagaimana kebudayaan Korea lewat K-pop, drakornya itu merangsek masuk gitu. Nah itu menurut saya menarik sih. Maksudnya kita ngobrol sama teman-teman kita gitu, misalnya ditanya, kamu nonton drakor? Tidak ya, malas. Kamu bagaimana kamu bisa nonton drakor? Jadi bagaimana Eka melihat apa kita secara kebudayaan dijajah atau apa kata yang agak kasar lah? Apa kita tuh dijajah oleh kebudayaan yang dari luar itu? Nah, atau bagaimana Eka melihat itu? Atau apa yang kita bisa pelajari? Kita pelajari apa dari bagaimana cara Korea akhirnya mendunia dengan apa kan? Jadi kamu tuh tidak keren kalau tidak nonton drakor, tidak suka ini, tidak makan di restoran Korea gitu kan, dan orang dia main Instagram lagi makan ini dan Korea semua itu tuh. Bagaimana Eka melihat sebagai aktivis budaya budaya
Indonesia, budaya Flores terutama. Logikanya tuh begini, analoginya tuh begini. Kenapa kita di Flores gitu misalnya punya pengetahuan spektrum genre musik yang besar, yang luas gitu. Karena misalnya dulu kalau kita naik angkot, kita tuh mau tidak mau mendengar apa yang jadi seleksi sopir. Gitu. Seleksi sopir. Jadi sopir tuh kayak kurator playlist yang kita dengar. Jadi kita mulai dengar dari apa ya? Dari Hitam-Hitam Aram Tampurung sampai Bohemian Rhapsody gitu. Itu jasa sopir itu. Jadi kita dengar Wali, Kangen Band, tapi kita juga dengar kayak Rod Stewart. Kita juga dengar kayak apa namanya? Avenged Sevenfold. Jadi kayak kita mau tidak mau menerima itu. Nah, kalau untuk saya daripada kolonialisme itu atau imperialisme kultural itu terjadi benar. Ya, sebagaimana halnya misalnya gelombang Hollywood gitu. Kemudian bikin kita punya perspektif soal film dan sinema itu pakai standar Hollywood semuanya. Tapi belakangan ketika kita misalnya nonton film Pakistan atau film-film yang diproduksi di Swedia atau diproduksi Prancis kan estetika sinematografinya kan berbeda. Tapi karena kita punya kanal media yang terbatas, yang kita nonton semuanya serba Hollywood, jadi standar film bagus kita adalah standar film Hollywood gitu. Nah, Korea itu kan memanfaatkan sosial media yang besar, yang masif, yang gadget yang sekarang dipakai oleh pejabat maupun anak SD kelas 5 untuk distribusi dia punya produk kulturalnya. Jadi ya mau tidak mau kau terima BTS sebagai fenomena dan sebagai tren dan kau menerima drama Korea sebagai fenomena dan sebagai tren yang seperti mungkin logikanya seperti tadi, hampir pasti tidak bisa ditolak karena kita disodorkan oleh di situ. Anak-anak muda kita disodorkan di situ dengan segala macam kampanye dan promosi itu. Tambah kapital sedikit kan beres toh. Kerja kapitalis sedikit beres gitu. Nah, mungkin pengaruh utama itu yang kurang di kita Indonesia. Jadi kayak, tapi itu juga berlangsung lama ya sejarah pembangunan yang Jawa sentris kan bikin kita anak Flores pertama kali masuk Jawa langsung inferior tuh. Gitu. Kita kan selalu punya kompleks inferioritas tersendiri ketika masuk Jawa. Ya sekarang mungkin bisa ditawar. Kalau dulu saya tuh sangat kesal karena kau datang dengan ide sebagus apapun, kalau kau representasi di Jakarta, kalau kau bikin presentasi di Jakarta, kan dibacanya politik identitas, representasi dari Indonesia Timur, itu kan menjengkelkan. Itu menjengkelkan sekali. Karena memang kita sudah dijajah sejak pembangunan di Indonesia sendiri. Tapi yang mau saya bilang sekarang itu, sedang ada gerakan dan arus besar dengan kesadaran lokalitas yang kuat untuk melihat kembali, menggali kembali, memproduksi kembali wacana-wacana lokal, pengetahuan yang menubuh embodied sebagai tawaran untuk konteks global. Jadi kiblatnya sudah pelan-pelan berubah. Jadi kalau dulu misalnya orang melihat Eropa sebagai sentral atau misalnya sumber dari produksi segala wacana dan ilmu pengetahuan, sekarang bisa jadi konteks-konteks lokal itu yang menjadi sumber dan sumber dan kiblat dari produksi pengetahuan gitu. Jadi bisa jadi kita tidak butuh misalnya resep-resep kuliner barat untuk kemudian sebut kalau satu makanan enak gitu. Dalam konteks pariwisata misalnya, kenapa kita tidak bikin RRT sebagai suatu tawaran kuliner yang khas tapi juga mengglobal kayak gitu. Atau misalnya, kenapa kita menempatkan mama-mama penenun sarung sebagai pengrajin, sebagai pengrajin, cuman semata-mata pengrajin gitu. Tapi kenapa kita tidak membalikan posisi mereka sebagai kurator, sebagai pencipta, sebagai kreator? Kurang observasi apa coba mereka soal pewarna alami, tumbuh-tumbuhan, motif, ikat, teknik gitu. Kurang observasi apa kalau kita mau pakai standar ilmu pengetahuan barat atau standar itu produksi pengetahuan barat. Kurang observasi apa gitu. Bedanya itu mereka tidak menulis gitu. Atau jangan sampai itu tadi seperti tadi yang Eka bilang pakai standar apa? Jangan sampai kalau yang tidak klop dengan standar yang kita terima dari standar barat, standar apa itu kemudian dibilang tidak ilmiah. Kita selalu menghindar untuk dibilang tidak ilmiah kan? Persis. Komunitas KH itu oleh beberapa akademisi S2 di Maumere dianggap tidak ilmiah. Ilmiah ya. Kami tidak peduli, Fak. Sorry.
Menurut kau emosi sekali ini, Kak. Men, kami bikin riset setahun di Kampung Buring, menyediakan sekian banyak produk pengetahuan. Oleh salah satu akademisi di Maumere bilang, itu terverifikasi tidak? Ya, kau pakai ukuran apa verifikasi? Kau pakai teori apa mau? Misalnya, contohnya, kau pernah pergi Kampung Buring? Pernah. Kampung Bajo dan Bugis di Maumere yang kalau kau lihat standar kebersihannya itu sangat jauh dari standar WHO misalnya. Tapi kau cek selama COVID ada yang meninggal tidak di Wuring. 0% teman. Kalau COVID disebut sebagai pandemi itu kan artinya ada sekian ribu orang meninggal secara massal dalam saat yang bersamaan di waktu bersamaan di tempat yang sama. Di Kampung Wuring itu 0%. Mereka percaya kalau mereka keluar rumah kena sinar matahari, cebur di raul mereka sehat. Atau kau cek berapa orang stunting dan cacat di Wuring. Hasil temuan KAI bagaimana? Bullshit. Tidak orang sehat-sehat semua. Lalu, standar hidup. Kita menilai bahwa mereka miskin ya. Dari rumah yang reot, dari penampilan yang itu. Mama-mama di Kampung Wuring Ujung, satu hari, arisan 100.000, 30 orang. kurang kaya apa? Iya. Mereka tidak mengenal investasi. Karena mereka suku pelaut. Ya, saya pernah datang ke satu namanya Bapak Haji Adam. Tanya Bapak Haji Adam, saya ada musibah. Kenapa Bapak Haji? Uang 30 juta lebih hilang. Bapak Haji taruh di mana? Di bawah bantal, teman. 30 juta? Dia tidak punya sistem investasi, tidak punya sistem perbankan. Karena untuk apa? Untuk mereka kesusahan hari, habis hari. Laut menyediakan sekian banyak hal untuk mereka hidup. Anak-anak muda perempuan habis SD mereka melaut karena untuk mereka mending saya dapat satu hari 600.000 daripada saya duduk di sekolah dan baru bisa dapat uang setelah lulus kuliah. Berarti orang-orang itu sangat Khalil Gibran. Maksudnya gini, Khalil Gibran kan bilang harta itu adalah sesuatu yang kamu simpan karena kamu cemas akan kamu butuhkan esok hari. Persis. Orang-orang sangat begitu. Mereka punya standar itu beda. Maksudnya standar hidup pola pikir lah. Pola pikir itu beda. Ada teman yang dia datang dan dia prihatin dengan anak-anak Wuring. Karena mereka tidak punya lapangan sepak bola. Itu kan perspektif orang darat. Anak-anak Wuring santai-santai saja. Mereka punya halaman bermain adalah samudra gitu. Main sampan, berenang kiri kanan. Jadi kita menilai mereka dari perspektif kita sebagai orang yang tinggal di darat. Atau jangan-jangan itu yang memang terjadi selama ini mungkin karena kita tadi perspektif pembangunan mungkin kalau kita omong spektrum secara luas tuh dibawa dari kita sebut dari pusat kekuasaan dan mungkin dipaksakan ke lokal. SDGs itu harus ditelah secara kontekstual menurut saya. Sustainable Development Goals. Itu harus terjemahkan dari konteks lokal, tidak bisa tidak. Karena standar-standarnya beda, makanya sekarang yang perlu kita dorong adalah misalnya bagaimana misalnya kita mengharus utamakan bikin parameter sendiri, bikin standar konteks lokal sendiri yang untuk kemudian bisa jadi parameter apakah itu pembangunan, apakah itu pemajuan kebudayaan, apakah itu pengembangan pariwisata. Itu harus berangkat dari kebutuhan dan isu-isu lokal itu. Tidak bisa datang dari atas lagi. Dan itu yang sebenarnya di konteks kesenian, teman-teman komunitas dan gerakan itu mendorong itu. Nah, pertanyaannya di titik mana kita ketemu dengan kebijakan pemerintah? Oke. Jadi tadi kita sudah ngomong soal pelestarian budaya, terus kita ketemu dengan kebijakan. Nah sekarang ini kan lagi panas-panas kita suksesi 2024 nih. Nah kita terus omongin nasional lah, kita omong NTT. Nah bagaimana seorang aktivis kultural founder kegiatan kelompok seniman gitu melihat sosok pemimpin NTT itu bagaimana menurut Eka? Aduh, berat. Tapi kalau sama request, kualifikasinya minimal pertama harus pikirkan pendidikan. Pendidikan harus baik. Yang kedua, punya visi pengembangan kebudayaan. Karena saya ngomong dari kepentingan saya lagi. Bagaimanapun setiap orang akan ngomong dari basis kepentingannya dan basis kebutuhannya. Kalau saya itu rekomendasikan orang yang dia punya perspektif yang
apa ya, yang baru, yang inovatif tentang pendidikan. Karena pendidikan pada akhirnya masih penting, tapi kontekstual gitu. Iya. Sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan apa namanya, apa yang sedang kita butuh di Flores gitu. Iya. Ya percuma misalnya kita bikin program beasiswa gitu, tapi beasiswanya di universitas yang akreditasi C gitu. Iya. Percuma kita mengirim tenaga ahli orang studi di luar, tapi kemudian pulang hanya jadi kapitalis baru gitu. Jadi memang kita butuh orang yang punya punya perhatian besar di pendidikan, tapi yang kontekstual dan sesuai dengan isu-isu di lokal gitu. Lalu yang kedua, ya harus punya perspektif itu tuh, lokalitas yang kuat, pembangunan kebudayaan, pembangunan semua hal yang dibangun kemudian, apakah itu jalan, apakah itu ekonomi lokal, apakah itu kesehatan, itu harus bersumber pada secara komprehensif malah. Itu harus bersumber pada dan konteks kultural di masing-masing tempat di NTT gitu. Kita kan sebenarnya juga rumit karena kita kan arkipelago, kita kan kepulauan. Provinsi kepulauan yang ya secara transportasi mahal gitu. Nah ini juga salah satu yang kayaknya kalau mau jadi pemimpin harus bisa mengatasi itu, kendala transportasi, uang tiket pesawat dan kapal yang mahal. Tapi ya di konteks internal kita juga kan itu jadi kendala tuh, bagaimana kita mau ngomong redistribusi modal antar kabupaten kalau misalnya transportasinya mahal gitu. Tapi ya kalau saya sih tidak muluk-muluk tadi, dia punya dia punya perhatian besar pada pembangunan, selalu berangkat dari konteks dan isu dan kebutuhan lokal, berpijak pada orang kecil dan orang yang paling membutuhkan, dan ya perspektif redistribusi modal di tingkat lokalnya yang lebih kuat daripada datangkan investor dan bangun investasi yang justru meminggirkan masyarakat lokal. Kan sudah ada Eka tinggal di Maumere, pasti sudah muncul beberapa orang gitu. Sudah ada bayangan? Saya tidak akan minta sebut nama, tapi sudah ada bayangan siapa? Tidak ada. Belum ada. Itu PR besar sih. PR besar. Oke, siap. Nah, Eka, semacam closing statement lah dari perbincangan ini. Kira-kira apa sih yang mau Eka sampaikan atau menggaris bawahi lah dari perbincangan kita yang mungkin ngalor ngidul kemana-mana gitu ya? Iya, apa yang mau Eka sampaikan? Oke, kalau saya selalu merasa kerja-kerja gerakan komunitas, pengembangan kebudayaan, penggalian arsip dan narasi lokal, itu juga jadi salah satu pilihan profesi, pilihan aktivisme yang penting gitu. Karena dia meretas banyak hal, karena memang tidak ada yang melakukannya toh. Jadi setelah misionaris Eropa itu kebanyakan tidak ada yang melakukan itu. Dan kerja-kerja seperti ini juga harusnya mendapat support yang juga kuat dari pemerintah lokal dan dari institusi-institusi yang juga sebenarnya ya Pak, kalau mau kita bilang stakeholder lah. Stakeholder di tingkat lokal juga harus punya kepekaan untuk kerja-kerja semacam ini gitu. Yang saya juga dorong adalah ya sinergitas antar teman-teman di gerakan, komunitas, pemerintah, gereja terutama juga akademisi, itu tuh harus bekerja sebagai satu ekosistem yang baik. Karena kalau kita bekerja sendiri-sendiri ya tetap kita tidak akan bisa mewujudkan satu ekosistem yang baik dalam hal ya pemajuan kebudayaan atau pemajuan pendidikan atau juga pemajuan ya bagaimana mendorong narasi-narasi lokal dibicarakan secara global gitu. Jadi itu yang saya ingin dorong adalah ya perspektif ekosistem itu yang kita tumbuhkan di antara semua stakeholder, pemangku kebijakan, pemangku kepentingan, dan juga orang-orang yang bergiat di bidang-bidang kebudayaan dan kesenian dan isu-isu sosial. Karena bagaimanapun di Flores, kalau kau kerja di kebudayaan dan kesenian, kau tidak bisa tidak omong tentang isu sosial politik. Itu. Eka, terima kasih. Terima kasih teman kelas. Demikianlah perbincangan kita dengan founder komunitas Teater Kahe. Sebelum kita mengakhirinya ada pantun nih Kak. Oke, silakan.
Om Hipo. Yang itu teman punya. Saya lucu ke pantun. Sampai kan dari tadi saya tertawa terus. Yang itu teman Bu Bidang tuh pantun. Iya, pantun. Penting untuk menutup. Om Hippolytus ketemu Besan. Membawa moke dalam kain. Kalau percakapan ini berkesan, tolonglah bagikan kepada yang lain. Sekian dari kami. Terima kasih banyak. Salam Hippolytus.